Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham MTKA. Untuk saham MTKA kemarin tanggal 18 Juli ditutup minus 3% lebih ke level 3.160 ya. Jadi close di area supportnya. Untuk besok kalau masih turun untuk target penurunannya support selanjutnya untuk saham MTKA ada di level 2.900-an. Jadi bisa pertimbangan aja area sini ya kalau bisa turun ke area sini. Kalau kita cek untuk transaksinya MTKA kemarin tanggal 18 Juli untuk saham MTKA asinya masuk loh, asinya netpay 16,9 M. Jadi asinya masuk. Kalau kita cek dari Jumat coba hari Jumat untuk asnya udah masuk 40,3 M untuk saham MTKA. Terus kemarin kenapa ya kok turun MTKA, siapa yang jualan? Untuk MTKA kemarin tanggal 19 Juli, sorry tanggal 18 Juli ya kemarin. Sebenarnya kalau kita perhatikan itu distribusinya nggak banyak-banyak banget sih. Yang jualan ini lokal dan ditampung oleh asing ya. Nah, untuk asingnya yang masuk ada BK, AKZP, dan lokalnya yang jualan BQNI, LG, AK. Jadi untuk saham MTK ini bisa sebenarnya nggak menutup kemungkinan untuk besok akan bertahan di area sini dulu ya. Kalau bisa hijau malah bagus untuk saham MTKA, malah bisa naik lagi lebih tinggi. Kalau lihat transaksinya juga kemarin nggak ada distribusi cukup banyak. Mungkin lihat aja di awal market sih, kalau langsung dibuka merah jangan buru-buru entry, tapi kalau langsung hijau dan ada yang jaga harga di harga penutupannya di antara di area 3.170, 3.160, kalau mau spekulasi buy ya disclaimer sih. Kalau langsung dibuka hijau berarti, resistennya ada di 3.440. Oke itu tuh saham, MTKA ya. Untuk aslinya sih netbuy dan yang jualan ini lokal, ditampung oleh asing. Misal kalau mau masuk aja ya jangan langsung banyak, di-hold aja kalaupun turun sih, eee, ya kalau laporan kuartal 2 bagus untuk saham MTKA ada kemungkinan naik lagi. Oke itu untuk saham MTKA ya, tunggu aja nanti laporan kuartal 2-nya gimana untuk saham MTKA. Selanjutnya kita cek saham, Antam ya, untuk Antam. Nah untuk saham Antam ini kemarin lebih kuat ya karena ada harganya masih konsolidasi di arah sini-sini aja, sempat turun cuman ditarik naik lagi ya, sempat ke 1.975 untuk saham Antam kemarin, cuman ditarik naik lagi dan close di 1990. Kalau kita cek untuk transaksinya Antam, untuk Antam kemarin tanggal, 18 Juli, aslinya net sell 4,5 M keluar, cuman nggak terlalu banyak, untuk valuasinya juga hitungannya masih cenderung sepi untuk saham Antam. Kemarin tanggal 18 Juli secara keseluruhan, yang jualan itu ini NIPD lokal ya, lokalnya net sell dan aslinya juga net sell. Untuk saham Antam kayaknya sih untuk, besok kalau masih cenderung sepi nggak ada yang, eee, akumulasi banyak mungkin harganya masih akan di arah sini-sini aja konsolidasi. Kalaupun turun itu ya supportnya ada di arah sini 1.920 sampai 1.940-an ya, kalau belum punya posisi, misal besok masih cenderung turun untuk saham Antam bisa tunggu aja di arah sini. Tapi kalau, minat masuk di saham Antam untuk level harga saat ini sih, jangan langsung banyak ya, dicicil aja dulu. Itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita cek saham, INKP. Untuk saham INKP turun ya untuk, beberapa hari terakhir ini turun setelah, nyentuh resistennya di 9.650 ya, waktu itu turun untuk saham INKP. Dan untuk
Harga saat ini misal masih turun untuk supportnya ada di 8.425. Ya, area sinilah area support untuk saham INKP dan resistennya ada di 8.800 kalau kita cek untuk transaksinya INKP. INKP aslinya masuk, kemarin tanggal 18 aslinya masuk, kalau kita cek dari tanggal ketika nyentuh, resistennya di pucuk tanggal 12 Juli, kita cek dulu tanggal 12 Juli siapa yang nampung untuk saham INKP. Aslinya netral ya kalau kita cek dari tanggal, 12 Juli. Untuk INKP, untuk kemarin tanggal 18 secara keseluruhan didistribusi oleh ZPAZ, jadi masih didistribusi untuk saham INKP kalau kita cek dari tanggal 12 ketika untuk resisten, didistribusi oleh ZP ya, netzel 80,5, ZP jualan paling banyak. Sampai kemarin tanggal 18 juga ZP-nya masih jualan paling banyak ya, jadi kalau ZP masih terus distribusi, ya ada kemungkinan untuk saham INKP akan koreksi turun dulu ya, perhatikan saya level ini kalau mau entry 8.450 sampai 8.425 ya, area situ bisa dipertimbangkan kalau ada yang jaga harga. Oke, itu untuk saham INKP, tapi kembali lagi disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham Pegas. Pegas juga kemarin nggak kemana-mana ya, sempat naik, turun, kemudian turun, naik lagi. Jadi untuk saham Pegas masih di arah sini-sini aja. Kalau kita cek untuk transaksinya Pegas kayaknya juga nggak terlalu ramai. Untuk Pegas kemarin tanggal, 18 hasilnya net sell 1,4 M, kalau ya valuasinya cenderung sepi untuk saham Pegas, 4 M aja. Untuk Pegas kemarin tanggal 18 secara keseluruhan malah, ya ini hampir samalah yang masuk sama yang keluar, secara keseluruhan juga belum ada yang, mendominasi untuk transaksi di saham Pegas. Jadi kemungkinan kalau masih sepi sih ya pergerakannya nggak terlalu, volatile ya, jadi masih cenderung konsolidasi untuk saham Pegas, kecuali besok mulai rame ya semoga aja bisa naik. Ya untuk investasi masih bisa dipertimbangkan ini sebelum naik ya, di harga saat ini valuasinya cukup menarik untuk saham Pegas. ROE-nya 12%, distribusinya 0,8, udah 0,8. Kalau laporan kuartal 2 keluar dan cukup bagus, semoga aja untuk saham Pegas bisa rebound. Oke, itu untuk saham Pegas ya. Kalau secara histori untuk support kuatnya ada di 1325, itu area support, bisa turun lagi ke arah situ dan ada yang jaga itu kesempatan buat entry. Tapi kalau masih naik ya resistennya ada di 1460. Untuk saham Pegas harga 1.500 itu kemungkinannya masih cukup besar ya kalau, eee, menurut saya. Jadi ya bisa dijadikan list, apalagi habis bagi dividen harganya juga open gap bawah sih, cuman habis itu enggak bearish ya, maksudnya bertahan di area sini konsolidasi kemudian, mulai naik lagi, itu tandanya untuk saham Pegas secara harga udah di bottom kuat. Oke, itu untuk saham Pegas. Selanjutnya kita cek saham ACES ya, yang kemarin koreksi turun dikit untuk saham ACES Hardware setelah naik kemarin dan harganya itu dijaga di atas 740 ya, 740, 745 itu area supportnya untuk saham ACES. Untuk besok sih kalau lihat transaksinya gimana untuk kemarin untuk saham ACES tanggal 18 Juli untuk aslinya masuk 2,5 M, aslinya net buy. Aslinya masih masuk dan beberapa hari terakhir juga aslinya terus masuk di saham ACES. Kalau kita cek aja dari awal bulan ini untuk aslinya udah net buy 94,7 M. Secara keseluruhan kemarin juga ada ZP yang akumulasi 15 M ya, ZP yang masuk ini ZP versi asing dan lokal. Untuk ZP aslinya net buy 12,6. Selain ZP aslinya yang masuk ada KZ dan lokalnya yang masuk NIBKZ, versi lokal juga masuk.
Untuk saham Aceh sih kalau menurut saya selama aslinya nggak banyak distribusi masih ada kemungkinan naik. Jadi untuk besok sih perhatikan saya level ini selama nggak jebol, nggak breakdown di bawah 740 sih kayaknya ada kemungkinan hijau. Oke itu untuk saham Aceh ya, tapi kembali lagi disclaimer, mungkin kalau nggak terlalu ramai akan konsolidasi dulu di area sini, di area 750-an. Selanjutnya kita cek saham, cuan ya, untuk saham cuan kemarin terbang tinggi, 19% naik ya, jadi open turun dikit langsung naik. Untuk aslinya sih kemarin netpay ya, pas hari tanggal 17 Juli itu aslinya masuk cukup banyak dan kemarin tanggal 18, berhasil breakout kalau masih digoreng lagi untuk saham cuan, targetnya ke 1.600-an ya, cuman apakah akan ke arah situ atau enggak. Kalau kita cek coba untuk transaksinya, untuk saham cuan, nah ini kalau kita cek dari awal bulan untuk aslinya udah netbuy lumayan sih untuk saham seperti cuan netbuy 26,6 M ya, untuk kemarin tanggal 18, untuk aslinya masih netbuy 2,2 M untuk saham cuan. Untuk lokalnya ada yang akumulasi ini YP, SQ, dan untuk aslinya ada AKBK yang masuk. Secara keseluruhan market maker utamanya YP-nya masih netback 6,2 M, AVG-nya di 1330. 1330 di sini floating profit cuman nggak terlalu banyak ya untuk kemarin aja. Kalau kita cek dari bawah ya pastinya udah floating profit lebih tinggi lagi. Jadi buat teman-teman yang minat entry di saham cuan ya sebenarnya perlu hati-hati juga sih kalau koreksi turun kemungkinan iya penurunannya juga cukup dalam ya, resikonya juga lumayan besar, walaupun masih ada kemungkinan naik. Kalau kita cek coba sekilas untuk saham cuan kenapa aslinya minat masuk, apakah cukup bagus untuk, cuan ya, market cap-nya lumayan ya enggak lumayan gede juga sih 15,5 triliun, PBB-nya 10 kali ya. ROE-nya 14,24% aja. ROE 24% dihargai dengan PBV 10 kali itu cukup mahal ya. Jadi ini untuk saham cuan, kalau untuk, trading ya buat scalping aja amannya, kalau untuk swing atau invest mending, cari saham yang lain aja, wait and see. Tapi kembali lagi disclaimer sih, kalau masih ada yang goreng sih nggak menutup kemungkinan ke 1.600-an, tapi kalau secara fundamental perusahaan kurang kurang worth it ya. Kalau RE 24 itu PBB itu paling enggak ya di bawah 5 lah baru baru wajar, kalau udah 10 kalinya itu kurang kurang menarik lah. Hutangnya sih emang nggak terlalu banyak, 27% aja, dan hasilnya juga dapat. Jadi untuk saham cuan, ya resikonya terlalu beresiko lah kalau mau entry ya perlu hati-hati kalau harganya koreksi turun. Untuk supportnya 1.240, 1.230 udah jadi support untuk saham cuan dan resistennya misal digoreng naik targetnya ke 1.600-an. Oke itu untuk saham, cuan ya, kembali lagi disclaimer kalau mau entry di tengah-tengah seperti ini, ya ini antara risk dan reward-nya juga sama-sama gede ya. Selanjutnya mungkin ini aja ya untuk saham cuan, kalau mau entry ya hati-hati, kalau mau cari aman ya wait and see aja dulu. Selanjutnya kita cek saham TGUK yang kemarin ARB sempat bangun sih ya. Nah, jadi yang ambil posisi di harga ARB sempat profit kalau mau taking profit, soalnya sempat naik ke 107 kalau nggak salah. Heeh, cuman turun lagi dan tidur di 102. Kalau kita cek untuk saham TGUK, eee, siapa yang keluar apakah MG lagi? TGUK kemarin yang jualan paling banyak MG ya.
MG-nya net sell 6,9 M dan yang nampung YPPDXL hitungannya belum ada yang nampung. MG-nya terus didistribusi ya, walaupun kemarin sempat bangun, tapi kalau MG-nya masih distribusi banyak ya turun. Kemarin tanggal 18 untuk MG-nya net sell 6,9 M. Dan kalau kita perhatikan kemarin juga distribusinya lumayan gede sih, jadi ada kemungkinan open gap bawah untuk TGUK besok. TGUK kalau open di harga ARB akan ke level berapa coba kita hitung untuk TGUK. Untuk TGUK 102 kalikan 85%, kalau misal besok ARB akan ke 87, ya 87. Di sini 87. Nah, buat teman-teman yang minat berspekulasi lagi, siapa tahu kejadiannya seperti kemarin ya, ditarik naik walaupun open di harga ARB open gap bawah, tapi ada perlawanan naik walaupun nggak langsung naik ya, tidur dulu sebentar, kemudian baru naik, habis itu turun lagi. Ya buat scalping aja, buat coba-coba untuk harga ARB, untuk ARB-nya untuk besok ada di level 87 ya. Jadi buat teman-teman yang minat entry di harga ARB ya ini 87 pasang antrian P sebelum market buka. Tapi kembali lagi disclaimer, kalau harganya nggak naik ya ini harganya udah di 87 sih, berarti udah di bawah harga IPO ya. Ya harga IPO-nya 110. Untuk warnanya gimana? Untuk waran, sepi sih. Untuk warnanya MG udah lepas 7,6 M ya, jadi, udah lepas lepas waran untuk MG di waran TGUK. Jadi untuk saham saham TGUK-nya kalau masih turun untuk besok ya perhatikan saja level ini. Ada kemungkinan sih technical rebound ya, walaupun hari ini kemungkinan ya, ini belum pasti. Tapi kembali lagi disclaimer karena harganya udah cukup di bawah sih. Oke, itu untuk saham TGUK ya. Kemungkinan untuk besok masih ada kemungkinan 8 gap bawah, semoga aja ada perlawanan buat naik. Dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.